Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana dari kelas 2D dengan NPM 257833128. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data praktikum 12. Di sini mengimplementasikan coding C++. Di sini ada pre-order, kunjungan rootnya, telusuri subtree kiri, telusuri subtree kanan. In order, telusuri subtree kiri, kunjungi rootnya, kunjungi subtree kanan, lalu post ordernya, telusuri subtree kiri, telusuri subtree kanan, kunjungi rootnya. Ini untuk praktikum yang untuk C++ nya. Jadi di awal sini dia membuat node untuk menyimpan label karakter, pointer ke anak kiri, anak kanan, dan parents. Dan pointernya di sini juga digunakan agar node-nya itu bisa saling terhubung secara dinamis. Lalu di sini ada fungsi kedua, create new tree. Create new tree di sini dia untuk membuat root baru jika belum ada. Lalu dia juga menginisialisasikan anak kiri atau kanan dengan 0. Dan di sini ada insert left dan insert right, di mana dia itu untuk mengecek apakah anak kiri dan kanannya sudah ada. Jika kosong, buat node baru lalu menghubungkannya ke parents. Dan di sini dijelaskan juga insert left. Di sini dia akan membuat tree terlebih dahulu. Lalu di sini dia akan mengeluarkan output jika sudah ada anak kiri. Jadi kalau sudah ada anak kiri, dia akan mengeluarkan output ini. Dan jika belum ada, dia akan menambahkan datanya dan akan mengeluarkan berhasil ditambahkan ke anak kiri. Dan sama saja untuk insert right. Di sini dia akan mengeluarkan output buat tree terlebih dahulu. Dan jika dia sudah ada, dia akan mengeluarkan output sudah ada anak kanan. Jika belum, dia akan menambahkan datanya dan mengeluarkan output berhasil ditambahkan ke anak kanan. Dan di sini ada transversal pre-order, in order, dan post order. Untuk yang pre-order, di sini dia untuk kunjungan root, lalu ke subtree kiri dan subtree kanan sesuai dari soal di sini, dari root, subtree kiri, subtree kanan. Jadi di sini dia akan membuat tree terlebih dahulu, lalu dimasukkan datanya, lalu akan berjalan. Ini datanya akan berjalan, tree-nya akan berjalan dari kunjungan root, subtree kiri, dan subtree kanan. Begitu juga dengan in order, dia sesuai dari soalnya juga. Dia di sini untuk subtree kiri ke root, lalu subtree kanan. Jadi dia akan membuat tree terlebih dahulu, lalu node-nya akan berjalan dari kiri, lalu berjalan ke root, lalu ke subtree kanan. Begitu juga dengan post order. Post order ini dia akan buat tree terlebih dahulu, lalu subtree kiri, node-nya berjalan dari subtree kiri menuju ke subtree kanan, lalu ke root. Jadi untuk hasilnya itu jadi seperti ini, mirip begini. Jadi untuk yang pre-order dia dikunjungi dari rootnya. Dari rootnya yang awal ini adalah A, lalu dia ke B. Karena dia untuk subtree kiri dulu, jadi dia ke kiri. Dari A ke B, lalu ke D. Lalu dia melihat dia akan melihat paling akarnya dulu. Dari yang setelah ke D ini dia akan ke E, lalu ke E, lalu dia ke kiri ke G, lalu dia ke I. Setelah I sudah habis, dia akan ke sebelah kanan yaitu J. Lalu di sini sudah habis, dia akan kembali ke rootnya di sini, yaitu sisanya itu untuk yang H.
Lalu karena setelah sudah semua untuk node bagian di sini, dia akan kembali ke rootnya yang sebelumnya, ya yang ini sudah dan ini yang sudah, dan ini dia lanjut ke root yang sebelah kanan, subtree sebelah kanan, yaitu C lalu ke F. Itu untuk pre-order. Lalu kalau yang in order, dia dari D, karena dia dari subtree kiri, kunjungi rootnya, lalu telusuri sub kanan. Jadi dia dari yang D dulu, untuk yang sebelah kiri, D, lalu ke B, lalu ke rootnya, A. Lalu dia melihat yang paling bawah dulu, yaitu yang paling kiri, yaitu yang I, lalu ke rootnya G, lalu karena di sini dia mempunyai anak, dia lalu ke kanan dahulu node-nya, jadi ke J dulu, lalu dia kembali ke rootnya, yaitu E, dan dia memiliki anak, yaitu H. Untuk node sebelah kanan ya H, lalu dia kembali ke rootnya. Karena ini sudah dan ini sudah, dan ini juga rootnya sudah, dia langsung ke sebelah kanan, yaitu C, dan terakhir ke F. Dan lalu untuk post order di sini dia dari D, dia itu mentelusuri subtree kiri, lalu telusuri subtree kanan dan kunjungi rootnya. Jadi dia menyebutkan dahulu yang sebelah kiri, anak yang paling bawah sebelah kiri. Jadi di sini ada D, ada I, ada J, lalu ke G dulu, baru ke H, lalu ke E, lalu ke B, lalu ke F, C, dan A untuk yang terakhir, untuk rootnya. Jadi begitu untuk program bahasa C++ nya. Dilanjutkan dengan program dengan bahasa Java. Di sini dia membuat kelas terlebih dahulu, sama seperti C++, tetapi menggunakan kelas dan referensi. Lalu di sini untuk fungsi membuat create new tree, di sini dia akan mengecek jika dia sudah ada node-nya, dia akan mengeluarkan output tree sudah dibuat. Kalau belum, dia akan menambahkan new node di label dan akan mengeluarkan berhasil dibuat menjadi root. Lalu di sini untuk fungsi insert left dan insert right, di sini dia akan jika kalau node-nya setelah ada, lalu di sini adalah fungsi insert left dan insert right. Di sini menggunakan sistem out print line sama dengan C++, tetapi tidak ada new pointer manual. Java otomatis mengolah memorinya. Jadi awalnya dia akan membuat tree terlebih dahulu dan dia mengecek apakah node-nya sudah ada atau belum. Jika belum sudah, dia akan mengeluarkan sudah ada anak kiri. Kalau belum, dia akan menambahkan node baru, lalu mengeluarkan output berhasil ditambahkan ke anak kiri. Begitu juga di insert right, dia akan membuat tree terlebih dahulu, tapi dia akan mengecek apakah node-nya di situ sudah ada atau belum. Jika sudah ada node-nya, maka dia akan mengeluarkan output sudah ada ke anak kanan. Kalau belum, dia akan menambahkan new node baru dan mengeluarkan output berhasil ditambahkan ke arah anak kanan. Lalu di sini ada fungsi pre-order, in order, post order, sama seperti sebelumnya. Dia ini menyesuaikan seperti pada soal sebelumnya, yaitu untuk pre-order kunjungan rootnya, lalu terus subtree kiri, lalu telusuri subtree kanan. Untuk in ordernya telusuri subtree kiri, kunjungi rootnya, terus telusuri subtree kanan. Lalu untuk yang terakhir ada post order, yaitu telusuri subtree kiri, telusuri subtree kanan, dan kunjungi rootnya.
Jadi untuk perbandingan C++ dengan Java ini, C++ ini menggunakan struct dan pointer, lalu dia tuh manual memory management atau new delete dengan output dengan count, lalu defaultnya parameter bisa digunakan. Kalau untuk Java di sini dia itu menggunakan kelas dan referensi, lalu garbage kolektor otomatis, outputnya dengan sistem outprint. Tidak ada default parameter, harus di explicit. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.